orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Fir'aun, keretanya, dan tentara berkudanya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta, dan penunggang kuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya, sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik, lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hambanya. Tangan kekuasaan Tuhan Allah yang maha dahsyat yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya tangan kekuasaan Tuhan tetap ada pada bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah karena nenek moyang mereka. Dan puncaknya nanti akan terulang kembali, yaitu pada masa aniaya besar, yaitu ketika Antikris akan berkuasa atas dunia ini. Tapi Tuhan Yesus Kristus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan Antikristus dan nabi palsu itu.